Saya nggak dengar kalian ya. Iya. Gitu. Jangan, saya disclaimer dulu. Betul. Disclaimer. Betul. Kalau jangan sampai dianggap peserta ya. Iya, nggak mau saya terus, saya nggak ikutan. Kalian diskusi, saya ini karena Iya. mereka menghormatin saya. Karena saya memang di penjara itu saya tidak mau ikut namanya cawe-cawe orang. ikut cawe-cawe orang. Gua hanya ingin kasur gua itu milik gua. Iya. Dan gua nggak akan Ganggu kasur lu. nggak akan ganggu ini lo, sedikit pun nggak. Gua pokoknya lu ganggu gua berantem. Iya. Nah, itulah Jadi saya. harus self defense sendiri ya? Iya, jadi kita tuh nggak boleh. Jadi masa gini, ada orang cerita, misalkan cerita kejahatan di dalamnya, bukan kejahatan ini ya, kejahatan gimana caranya memeras orang. Saya sambil jogging di treadmill, mereka membicarain itu di depan TV gitu. Iya. Saya bilang, saya nggak dengar kalian ya. Iya. Gitu. Jangan, saya disclaimer dulu. Betul. Disclaimer. Betul. Kalau jangan sampai dianggap peserta ya. Iya, nggak mau saya terus, saya nggak ikutan. Kalian diskusi, saya ini karena Iya. mereka menghormatin saya. Karena saya memang di penjara itu saya tidak mau Ikut namanya cawe-cawe orang. ikut cawe-cawe orang. Iya. Walaupun saya dihormatin karena tahanan politik apa segala, saya berusaha untuk tidak ikut. Selama 10 bulan, alhamdulillah itu buat saya selamat juga gitu loh. Karena banyak juga orang berantem karena memang itu cawe-cawe tadi. Iya. Cawe-cawe gitu. Kembali ke Bang Ahmad Yani tadi, ternyata kan kalau dari cerita bangsa ganda, di dalam kekuasaan tadi penjara gitu ya, itu ada hukum penjara sendiri. Ada hal-hal yang tabu yang tidak boleh mereka dengar, walaupun mereka semua pelaku kriminal. Betul. Apa yang tidak boleh mereka dengar itu satu, dia paling anti betul kalau ada pemerkosa, pencabulan anak, ya kan, sodomi dan lain sebagainya. Karena kalau masuk pasti sengsara aja seperti itu. Dan itu tidak Kasus benar. agama apalagi Ya, ya. apalagi ini menyangkut masalah penodaan agama, dan ini juga kenapa akhirnya kalau kita lihat kasus yang beberapa tahun yang lalu Ahok, ya kan mati-matian dia tidak mau di lembaga pemasyarakatan, akhirnya dia ditahan di rutan Brimob, dia takut yang seperti ini juga seperti itu. Nah, walaupun kalau kita lihat ya sebenarnya kalau dalam perspektif hukum pemasyarakatan, Ahok itu belum menjalani hukumannya. Bagaimana dia mendapat remisi-remisinya? Kan orang mendapat remisi lainnya potongan itu kan dia harus berkelakuan baik. Siapa yang menilai kelakuan baik itu adalah kepala lembaga pemasyarakatan itu, melalui kayak Bang Ganda ini mungkin pembinaan dan saya kira pengajaran dan sesuai kelakuan baik. Nah, kalau kasus itu saya kira ini memang terlambat sesungguhnya pemerintah juga merespon ya kasus yang model-model kayak penistaan agama seperti ini. Nah, kita memang minta harus segera, tidak hanya si Muhammad Kiki ini yang menurut saya sudah memenuhi kualifikasi seluruh unsur-unsur yang termasuk di pasal 156 itu. Harusnya, jadi kita agak ini agak nyimpang. Seharusnya Bang Gana ini kan santai-santai nih Bu. Tapi harusnya berarti kalau tadi berarti penegak hukum kalau memang melihat situasi seperti itu harusnya yang sudah preventif menempatkan memang orang-orang yang kira-kira bisa nanti. Nggak bisa. Nggak bisa ya? juga dipikir. Itu kan suasana itu adalah suasana spontanitas. Tempatnya juga terbatas, nggak bisa juga dia karena dia seperti itu harus mendapat kamar yang khusus lagi, nggak bisa. Karena di sana masuk ya sudah bersosialisasi dengan sistem yang sudah ada self defense masing-masing. Ya, mesti harusnya kalau seperti itu orang pribadinya yang harus mengukur diri kalau memang dia tapi besar. Walaupun dia baik-baik sendiri, kalau kategori yang masuk tidak hanya di baris krim ini, mau di lembaga Cipinang, kalau masuk 4 kategori tadi ya. 1 pemerkosa, kedua pencabulan anak-anak atau sodomi anak-anak, ketika penghinaan agama, dimanapun pasti dia masuk babak belur aja. Untuk Indonesia bagaimana nih? Ya kalau saya begini, makanya saya kan selalu melihat post kapitalisme tadi. Pandemi ini berat bebannya. Orang sudah bertransformasi seluruh dunia menjadi masyarakat digital. Ya. Nah, masyarakat digital ini kok tidak menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat digital, malah balik menjadi masyarakat mural, masyarakat coret dinding. Kan kalau masyarakat coret dinding ini kan sebenarnya zaman Indonesia merdeka, coret-coret dinding, merdeka atau mati, hidup, merdeka, kan gitu kan, coret-coret dinding kan.
Atau kalau di Irlandia zaman perang apa namanya IRA, ya kan IRA lawan si ini siapa si Inggris. Nah kok kita tidak masuk ke abad itu? Jadi harapan saya ya please lah ini kita masuk ke abad baru ya. Peradaban digital ini, siapkan diri ya supaya orang-orang yang 1 tahun 2 tahun ini WFH sekolah online apa segala itu ngerti apa yang disebut masyarakat digital. Contohnya di sektor keuangan, sektor finance sekarang ada namanya blockchain, kripto, ya, Bitcoin, di mana komunitas-komunitas besar raksasa dunia, ya kan Cardano apa segala itu membangun sebuah komunitas. Kok kita nih masih berpikir moral gitu loh. Nah itu aja kesedihan saya gitu. Tapi bukankah itu sebagai ekspresi mereka? Ya makanya maksudnya kan ekspresi itu kenapa Jadi dia bisa mundur? Harusnya kan artinya kita mengikuti jangan seperti saya ini dalam teknologi baru di Twitter saya memberikan sebuah enlightenment, pandangan saya, malah saya di penjara. Ya orang akhirnya kalau ya di penjara takut ya ke moral baliknya. Ya, itu aja maksud saya. Artinya takut bermain digital nanti artinya. Iya kan? takut, iya takut dia kan. Jadi, kita kalau soal hate speech itu gampang ya, karena teknologi baru sekarang untuk cyber itu ada yang langsung bisa diinjek ke dalam sistem cyber police ya di dunia itu bisa langsung menegur orang di dalam sistem Twitter, sistem medsosnya. Bisa langsung men-take down. Ya, kita juga ngalamin nih. Udah sekarang satu kali kita ada tema kita di AI channel ini, Bang Gana. Kita menyangkut masalah vaksin kan. Ya. Setelah vaksin orang meninggal. Ya. Siapa yang tanggung jawab? Sebenarnya kita tidak menggugat vaksinisasi itu. Tapi kan kalau kita di Indonesia ini kan vaksin itu kan sifatnya hak. Jadi boleh orang boleh, kesadaran boleh juga tidak. Dan tidak ada kewajiban. Nah, tapi ada sekonyong-konyong ada beberapa orang dia tidak mau divaksin terus meninggal. Nah, meninggal kita minta pertanggungjawaban meninggal itu. Bukan mempersoalkan vaksinnya. Tapi YouTube menyatakan kita mempersoalkan yang sangat sensitif yang WHO sendiri ini. Tapi belum kita balas sih suratnya suratnya dari YouTube itu, kita diperingatkan untuk pertama itu udah ada itu. Karena mereka menganggap ini adalah pandemi, ini adalah udah melanda seluruh dunia. Kok kita seolah nggak percaya sama pandemi? Itu asumsinya dia. Kan ada juga orang yang nggak percaya pandemi. Bukan kan? Hanya ada, itu hak orang kan. Iya kan, itu sebagai Dr. Louis, iya, kan. Ya, bahkan mantan Menteri Kesehatan juga. Iya. Ya kan, bahkan ada Komjen juga kan sahabat saya Dharma. Oh iya. Kan menyebut ini ada masalah globalis kan. Perang global dan sebagainya. Pandemi adalah sebagai instrumennya kayak gitu. Jadi ada orang itu bukan tidak percaya COVID-nya, tapi bahwa COVID ini bagi instrumen dalam rangka menguasai dunia ini. Jadi saya kira temanya Bang Kana ini memang menarik itu adalah post kapitalisme ini. Dan ini sesungguhnya adalah menjadi tanggung jawab pemikir-pemikir Islam ini. Karena anggap saja sebuah peradaban dulu kan peradaban sebelum kapitalis, ada sosialis, komunis, dan neokapitalis sudah mengalami peradaban yang rontok di dunia ini. Kalau yang diharapkan kan Islam menampilkan sebuah peradaban baru seperti itu. Iya dong. Seperti itu. Sehingga dengan pikiran-pikiran baru bisa saja pikiran itu merujuk pada pikiran-pikiran berapa abad yang lalu. Pengen tadi disebut apa Inoros, apa dan lain sebagainya, bahkan mengambil teks langsung Quran dan hadis, tapi kan dia harus dikontekstualisasikan dengan menyelesaikan peradaban yang sekarang. Karena itu kan janji Allah di Al-Quran bahwa Islam itu adalah akan menyelamatkan dunia. Dia akan menyelamatkan. Nah, bagaimana dia menyelamatkan dalam kondisi sekarang ini? Mungkin yang dalam pemikirannya Bang Ganda itu seperti itu yang mau dia coba seperti itu. Jadi ada tawaran peradaban baru lah. Artinya kalau kita lihat firman-firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran itu memang nyata kebenarannya ya, dan bisa disesuaikan dengan zaman ya. Tadi kan beliau kan ngomong tadi bahwa bagaimana masyarakat anti riba tadi seperti itu. Dan ada lagi kalau tulisannya kan sebenarnya kalau hukum Islam itu kan tidak mengenal konsep penjara. Karena Zairin nulis juga tuh negara tanpa penjara. Jadi kan penjara ini menjadi problem tersendiri juga, tanpa banyak masalah. Jadi orang ya dia diadili dengan hukuman-hukumannya kan, ya ada dia dibuang dan lain sebagainya, ada kisos dan lain sebagainya, ada jinayat dalam konsep hukum Islam itu. Nah, mungkin memang mengarah ke sana sebuah peradaban baru itu. Kita nggak tahu perkembangan dunia kan begitu canggih. Sekarang kan apa yang tidak kita bisa bayangkan ya Bang Ganda ya, 10 tahun kita aktivis tahun 80 dulu kan kita nggak pernah membayangkan. Sekarang kan anak-anak muda kita ini melakukan pertemuan rapat
tidak ketemu fisiknya, ya kan? Hmm. Kalau bahkan dalam konteks partai politik Brexit yang ada di Inggris menang deh. Ditanya mana sekretariat partai, nggak ada sekretariat partainya di halaman apa namanya? Virtual lah pokoknya. Virtual. Alamatnya di IT semua, tapi mereka bisa menggoncang dunia dan termasuk anak-anak kita. Anak-anak kita kan jauh lebih canggih bermain IT ini atau media sosial ini. Saya kira apa pesan Bang Ganda bahwa IT dan lain sebagainya harus menjadi perhatian. Ya, jadi digital. Tidak hanya Digital. lip service. Ya, digital. 540 Ya kan, mencintai alam. Iya. Kan kita udah tahu sekarang kembali mencintai alam. Jangan lingkungan. terlalu mengumbar eksploitasi. Iya. Karena kita harus mencintai alam, mencintai generasi mendatang, sustainability dan Ada hak lain-lain. generasi Ya kan, akan ada datang. rasa. Ya. Mencintai orang-orang miskin, ya kan, bagaimana prosperity ini jangan diambil sendiri. Ini sebenarnya banyak tema-tema baru butuh perenungan. Ya, kalau kita mau menyelamatkan sebuah peradaban, civilization, dimulai dari Indonesia. Kalau Indonesia mau coba, kalau nggak mau coba ya kita akan menjadi bangsa yang hilang menurut saya gitu. Terima Itu kasih, mungkin Mas. ya, Bu Nora. Thank you. Kehadirannya. Dalam waktu dekat mau kemana nih? Udah mau balik ke kampung? Ya, Papua? saya lagi sambil nunggu Mahkamah Agung, mungkin tidak ada masalah lagi insya Allah ya. Saya sambil ngurus visa, saya mau Visa ke ya. Belanda dulu. Tapi saya ini mau di pinggir pantai Noordwijk sama Noordwijkerhout ya, Noordwijk gitu. Nanti situ saya mau refreshing lah ya. menyelesaikan buku ini supaya tuntas Ada dulu. daerah lagi yang kita itu yang pinggir laut itu? Scheveningen. Bukan. Yang orang turis lebih banyak ke sana itu. Noordwijk situ, Noordwijk iya, ya, itu ya. Noordwijk. Di situ yang ada biasanya North Sea Jazz itu, North Sea Jazz. Saya mertua saya dekat situ kan rumahnya, jadi saya mau ini dulu lah. Baik, Gitu. terima kasih. Iya, sama-sama. Demikianlah pemirsa AY Channel dimanapun berada, kita telah berbincang-bincang dengan Bang Cukup Saganda padat, ya. dan Bang Ahmad Yani, ringan tapi padat. Bahwa intinya apapun yang terjadi pada kita atau pada kehidupan kita, kita harus tetap menjadi lebih baik. Begitu pula apabila terjadi sesuatu pada negara atau wabah di negara ini, jadikanlah itu untuk menjadi negara Indonesia lebih baik ke depannya. Dan jangan lupa teknologi harus selalu diikuti dan dengan konsekuensinya. Artinya bila kita ingin masuk pada dunia digital, maka ada konsekuensi terhadap digital itu yang memang harus ditoleransi. Tidak semuanya harus terdampar di dalam hukuman sehingga orang takut untuk memakai teknologi digital nantinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Bincang Cara Ahmad Yani di episode berikutnya bersama saya Nora Yosenovia.